Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar matematika SMP kelas 8. Lanjutannya minggu kemarin, yaitu pada bab 9 mengenai statistika. Part yang kedua kita akan membahas ukuran penyebaran data. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan disiapkan alat tulisnya ya anak-anak. Berdoa Ibu pandu dari sini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu sama dengan minggu lalu, ada 3.10 dan 4.10. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat memahami sebaran data mengenai kuartil, jangkauan, dan jangkauan interkuartil. Langsung saja kita belajar bersama ya. Ukuran penyebaran data. Nah, ketika ada guru yang membagikan hasil ulangan ya, mungkin kalian sering mendengar guru tersebut berkata nilai ulangan kalian antara 65 hingga 95, atau banyak dari kalian yang memperoleh nilai di atas KKM. Maksud dari ucapan tersebut adalah nilai ulangan yang paling rendah adalah 65 dan nilai yang paling tertinggi adalah 95. Selisih dari keduanya dinamakan jangkauan. Selain jangkauan, terdapat kuartil, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Pertama, kita akan membahas jangkauan data. Jangkauan atau yang sering disingkat dengan atau disimbolkan dengan R atau rentang ya, atau bisa disebut juga ring, adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Dirumuskan dengan R sama dengan X max dikurangi dengan X min. Dengan keterangannya, R adalah jangkauan, X max adalah nilai data terbesar, dan X min adalah nilai data terkecil. Contoh yang pertama, tabel di bawah ini menunjukkan panjang beberapa ular piton. Tentukan jangkauan dari panjang ular piton. Diperhatikan tabelnya. Panjangnya di sini hitungannya dalam satuan kaki. Ada 18,5, ada 11, ada 14 dan lain sebagainya. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu untuk dapat menentukan nilai data terkecil dan terbesar, urutkan terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu urutkan sehingga didapat data seperti ini. Yang terkecil adalah 5 dan data yang terbesar adalah 18,5. Untuk menentukan jangkauan, tadi rumusnya adalah R sama dengan X max dikurangi X min. X max-nya adalah 18,5 dan X min-nya adalah 5. Kita tuliskan. R sama dengan 18,5 dikurangi dengan 5. Maka berapa R-nya? R sama dengan 13,5 kaki. Jadi, jangkauan panjang ular piton adalah 13,5 kaki. Yang kedua, kita akan membahas kuartil. Jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka akan terdapat 3 nilai yang disebut dengan kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua atau Q2, dan kuartil ketiga atau Q3. Coba diperhatikan data ini ada sebarang data ya. Data itu ada 18, 21, 23 dan seterusnya. Nah, masih ingat ya median ya. Median adalah nilai tengah dari suatu data yang telah urut. Nah, mediannya di sini antara 29 dan 30 sehingga didapat mediannya yaitu 29,5. Nah, median ini termasuk juga kuartil kedua atau Q2 ya. Median sama dengan Q2. Nah, setelah didapat median ya,
dibagi lagi, dicari tengah-tengahnya ya. Tengah-tengah dari data yang pertama itu disebut dengan Q1 atau kuartil pertama. Di sini adalah 23. Kemudian bagian tengah dari data yang akhir ya, itu adalah kuartil ketiga atau Q3. Di sini kuartil ketiganya adalah 32. Ini untuk data tunggal. Bila diketahui data kelompok, untuk mencari kuartilnya kita tidak perlu mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, karena kan pasti datanya banyak ya. Nah, untuk mencari Q1 itu sama dengan letak nilai data ke seperempat dari N plus 1. Seperempat dari mana? Kan datanya tadi dibagi menjadi 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah 1/4 bagian dari N plus 1, itu Q1. Dan untuk menentukan Q2 sama, namun diganti 2/4 ya. Sama halnya juga Q3. Untuk mencari Q3 sama dengan letak nilai data ke 3/4 dari N plus 1. Nanti akan Ibu bahas contohnya supaya kalian lebih paham. Yang ketiga yaitu jangkauan interkuartil. Nah, selisih antara kuartil atas atau Q3 atau kuartil ketiga itu sering juga disebut dengan kuartil atas, dan kuartil bawah atau Q1 disebut jangkauan interkuartil atau juga disebut dengan hamparan yang disingkat atau disimbolkan dengan huruf H besar. H atau jangkauan interkuartil sama dengan Q3 dikurangi Q1 ya. Contoh dari ini, Q1-nya kan 23, Q3-nya 32, maka jangkauan interkuartilnya adalah 32 dikurangi 23, maka jangkauan interkuartil atau hamparannya adalah 9. Langsung kita bahas contoh yang kedua. Plot berikut menunjukkan kecepatan 12 mobil balap. Tentukan jangkauan interkuartil dari data yang diberikan. Nah, datanya seperti ini. Ini adalah data kecepatan 12 mobil balap dalam satuan kilometer per jam. Penyelesaiannya, nah, untuk menentukan ukuran pemusatan data, terlebih dahulu kita urutkan kecepatan mobil balap dari yang paling lambat ke mobil yang paling cepat. Di sini ada 220, 230-nya ada 2 ya. 240-nya juga ada 2 dan seterusnya. Di sini sudah Ibu urutkan. Pertama-tama kita harus mencari nilai tengahnya, median atau yang sering disebut Q2 ya. Karena datanya genap, maka median terletak di antara 245 dan 220, sehingga mediannya didapat 247,5. Sedangkan untuk Q1 ya, kita cari nilai tengah dari data yang pertama ya, data yang ini. Didapatkan bahwa Q1 sama dengan 230 ditambah 240 dibagi 2 karena datanya genap ya. Didapat Q1-nya adalah 235. Sama halnya juga dengan Q3 didapatkan dengan 255. Yang ditanyakan adalah jangkauan interkuartil. H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3-nya adalah 255 dan Q1-nya 235, maka H sama dengan 20. Jadi jangkauan interkuartil kecepatan 12 mobil balap adalah 20 km per jam. Lanjut contoh yang ketiga. Kecepatan motor yang melintas Jalan Merdeka selama 1 menit dinyatakan dalam satuan kilometer per jam, dicatat dan disajikan dalam tabel berikut. Kecepatan mobil balap 40, frekuensinya ada 2, di mana artinya kecepatan mobil balap yang melintas
dengan kecepatan 40 itu ada 2 mobil balap ya. Untuk kecepatan 50 ada 6 mobil balap dan seterusnya. Tentukan median, jangkauan, dan jangkauan interkuartil dari data tersebut. Nah, ini termasuk dengan data kelompok ya anak-anak. Banyak data ini disebut dengan N. Jadi banyaknya data kita bisa menghitung dari frekuensinya. 2 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 3 ya. Itu adalah banyak data atau yang disingkat dengan N. Maka N-nya di sini adalah 32. Nah, untuk menentukan median, jangkauan dan lain sebagainya, kita menggunakan rumus yang sebelumnya tadi ya. Untuk mencari Q1 dan Q2 serta Q3 karena ini termasuk data kelompok. Q1 tadi rumusnya adalah letak nilai data ke 1/4 dari N plus 1. Nah, N-nya tadi 32 di plus 1. Jadi letak nilai data ke 1/4 dari 32 plus 1 sama dengan 8 1/4 ya. Bisa ya cara menghitungnya. 1/4 dikalikan dengan 33 disederhanakan menjadi 8 1/4. Nah, letak nilai datanya itu antara ke 8. Jadi Q1 terletak di antara data ke 8 dan ke 9. Data ke 8 dan ke 9 berada di mana? Ya. Di sini kita lihat frekuensinya. Frekuensi kedua berarti ini data ke-1 dan ke-2. Kemudian sampai di frekuensi ke-6 di sini artinya data ke-2 ditambah ke-6 berarti di sini ada data ke-3 sampai data ke-8. Nah, jika di sini berbunyi letak nilai data itu terletak antara data ke-8 dan 9, maka letaknya di antara 50 dan 60, di mana letak data ke-8 itu di 50 dan letak data ke-9 adalah di 60. Maka Q1 sama dengan 50 plus 60 dibagi 2 karena terletak di antara. Maka Q1 sama dengan 55. Begitu juga dengan Q2. Rumusnya adalah letak nilai data ke-2/4 dari 32 plus 1. Maka Q2 terletak di antara data ke-16 dan ke-17. Nah, data ke-16 dan ke-17 itu terletak di antara 60 dan 70. Maka Q2 sama dengan 65. Begitu juga dengan Q3 sama ya caranya. Sehingga diperoleh Q3 itu terletak di antara data ke-25 dan data ke-24. Nah, insya Allah berada di sini. Q3 sama dengan 70 ditambah 80 dibagi 2. Jadi ditentukan bahwa Q3 itu sama dengan 75. Ya, sekarang sudah diketahui bahwa Q1-nya 55, Q2-nya 65 dan Q3-nya adalah 75. Yang ditanyakan adalah median. Jadi mediannya adalah sama dengan Q2 yaitu 65. Kemudian jangkauan atau R-nya sama dengan X max dikurangi X min. X max-nya adalah 75 dan X min-nya adalah 55. Jadi R sama dengan 50. Kemudian jangkauan interkuartilnya adalah H, yaitu Q3 dikurangi Q1, maka H sama dengan 75 dikurangi 55. Maka ditentukan bahwa H sama dengan 20. Jadi, median, jangkauan, dan jangkauan interkuartil berturut-turut adalah 65, 50, dan 20. Bila ada yang masih belum paham, bisa dituliskan di kolom komentar ya anak-anak.
Latihan soal, di sini Ibu punya beberapa latihan soal untuk mengukur pemahaman kalian pada pembelajaran pada hari ini. Berikut ini diagram ulangan matematika siswa kelas 8A. Nah, diagramnya seperti ini. Yang pertama, tentukan jangkauan. Yang kedua, kuartil atas. Dan yang ketiga yaitu tentukan jangkauan interkuartil. Kemudian Ibu punya latihan soal yang keempat, yaitu diberikan data yang sudah terurut sebagai berikut. Nah, datanya seperti ini. Ada 14, 16, 18, K-3, 20, 22, dan K+2. Jika nilai Q2 data adalah 19, berapakah rentang jangkauan interkuartilnya? Nah, clue yang pertama kalian harus mencari K, di mana sudah diketahui bahwa Q2 atau mediannya adalah 19. Selamat mengerjakan latihan soal, semoga nilainya bisa bagus seperti yang kalian inginkan. Jangan lupa dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa tetap di channel ini untuk mengikuti pembelajaran minggu depan. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.